Shalom. Sekali lagi shalom. Buat yang di rumah, yang sedang online, selamat pagi juga. Shalom buat Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya dimanapun Anda berada. Baik, seperti yang tadi saya doakan bahwa kita telah melewati 31 hari di bulan Januari, dan hari ini kita mengawali hari pertama di bulan yang baru, bulan Februari. Karena itu berharaplah kepada Tuhan, kalau doa saudara belum dijawab Tuhan atau sepertinya masih delay, percaya bahwa bulan ini akan ada jawaban doa. Katakan amin. Bahwa hari ini kita akan melihat kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar, karena Tuhan yang besar itu ada di tengah kita dan Dia bergerak, mau kita bergerak maju melangkah bersama dengan Dia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu lalu masih di dalam tema Moving Forward, tapi Pak Budi Setiawan menyampaikan tentang Stronger Together. Kita akan bekerja maju bersama-sama. Jadi kita mau maju bukan maju sendiri, tetapi biarlah kita bergerak maju bersama-sama di dalam komunitas. Satu hal yang ditekankan kemarin dalam khotbah minggu itu adalah bagaimana kita semua harus menyadari spirit independent. Roh yang membuat kita begitu kuat, mandiri, dan itu mencampur di dalam ego kita. Dan satu hal yang akan membunuh iman kita adalah ego kita. Jika kita terus memeliharanya, dia akan membunuh iman kita dan membuat langkah kita berhenti. Karena orang-orang yang beriman akan melihat ke depan dan melangkah maju. Saya menemukan dua hal yang membuat kita bisa stagnan dan tidak maju, bergerak maju, yaitu penyesalan-penyesalan di masa lalu. Saudara mesti ingat ya, kalau saudara terus dalam hidup dalam penyesalan, keputusan yang keliru, keputusan yang salah di masa lalu, itu akan membuat saudara stuck. Penyesalan itu membuat kita tidak bergerak maju. Karena penyesalan kadang menjadi hambatan khawatir kita untuk maju ke depan. Dan yang kedua adalah kekhawatiran kita akan hari esok. Ini dua kembar yang bisa menahan kita untuk tidak bergerak maju. Karena itu saudara, kita harus jujur di hadapan Tuhan untuk berkata, ya saya perlu didukung doa, saya perlu disupport untuk didoakan bahwa saya dalam hari ini, saya lihat bulan ini saya tidak baik-baik saja. Mungkin saya khawatir tentang situasi. Makanya saudara, kalau engkau ada di dalam komunitas, harusnya engkau diamankan dalam dua situasi ini. Ya, kalau orang terus menceritakan hal-hal yang lalu terus yang diceritakan, berarti orang ini hidup di masa lalu, padahal kita hidup hari ini. Nah, saudara dan saya, kita harus menyadari bahwa hari ini menentukan langkah kita untuk ke depan, dan penyediaan Tuhan yang di depan kita jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apa yang telah kita lewati. Katakan amin. Jadi mari kita melangkah maju bersama-sama. Nah, di awal bulan Februari, sudah beberapa tahun ini, paling tidak 3 tahun, tahun yang ketiga ini, kita selalu berfokus di dalam tema yang kita sepakati bersama. Jadi saudara akan diarahkan dengan tema yang terstruktur, teratur dengan baik di bulan ini sampai bulan November. Jadi akan berurutan sehingga saudara tidak boleh miss. Kalau saudara tidak datang ibadah, diharapkan saudara membuka YouTube untuk bisa mengikuti ibadah kita, karena ibadah kita tersedia di sana. Ya, jadi secara online Bapak Ibu bisa mengikuti proses ini supaya kita bertumbuh bersama-sama, majunya bersama-sama, bukan maju sendiri. Ya. Nah, bulan ini kita mengambil tema Moving Forward in Relationship and Love. Ya, melangkah maju dalam hubungan dan kasih, atau hubungan dan cinta. Nah, bulan ini Bapak, Ibu, dan Saudara, semua kita akan belajar berfokus kepada tokoh. Jadi ketokohan. Nah, saya ingin mengklarifikasi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Budi Setiawan minggu lalu, bahwa ada juga yang ada pengkalimatan yang perlu saudara kita sedikit meluruskannya. Pak Budi sepertinya terkesan, karena ada yang mengkomplain ke saya tentang itu, bertanya kepada saya tentang hal itu. Sepertinya bahwa keinginan itu tidak rohani gitu ya. Sehingga kemauan untuk maju itu sepertinya tidak rohani. Tidak, saudara. Kemajuan, keinginan untuk maju
itu baik. Yang tidak baik adalah saudara tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Makanya Mazmur 37 berkata begini, serahkanlah keinginanmu kepada Allah, maka terlaksanalah segala jalanmu. Jadi keinginan kita itu tidak ada yang salah. Harus diserahkan, karena ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, kalau ini dari Tuhan, biarkan itu terjadi. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, Tuhan biarkan lalukan. Karena bagaimanapun kita berjuang, bagaimanapun kita menginginkan sesuatu, tanpa persetujuan Tuhan, itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, sebetulnya yang disampaikan Pak Budi itu adalah bahayanya orang berkeinginan dan tidak melibatkan Tuhan. Karena ketika dia mencapai keinginannya, dia merasa tidak perlu lagi Tuhan. Dia tidak perlu Tuhan. Karena tanpa Tuhan dan dia bisa, setelah itu dia berkata, oh saya tidak perlu Tuhan. Ternyata tidak ada Tuhan pun saya bisa. Dan orang-orang ateis ada di dalam situasi ini. Nah, saya kira kita tidak memilih itu. Itu sebabnya di dalam Yakobus pasal 4 atau pasal 5 dikatakan ketika kita membuat rencana, kita harus melibatkan Tuhan sejak dini. Untuk Tuhan terlibat di dalamnya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita fokus ke apa yang saya mau sampaikan untuk kita hari ini. Dan hari ini juga saudara mungkin sudah menerima hosti untuk kita perjamuan kudus. Di akhir khotbah ini kita akan perjamuan kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu yang di rumah silakan bisa menyiapkan roti dan anggur atau teh atau apapun yang saudara bisa siapkan untuk kita bisa melakukan perjamuan kudus bersama-sama setelah khotbah ini. Baik, kita lihat firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita dan saudara boleh mengikutinya. Roma 4 ayat 18-20, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah saudara, teks ini selalu dikaitkan dengan iman. Iman ya. Tapi hari ini saya ingin kita melihatnya dengan skop yang lebih luas. Bahwa teks ini juga mengingatkan kita tentang kisah dua pribadi, Abraham dan Sarah, yang berkomitmen melangkah maju bersama sekalipun melewati berbagai tantangan. Sampai mereka mengakhiri kehidupan mereka sebagai suami istri, dan mereka adalah pribadi-pribadi yang disebut orang-orang benar dan orang-orang yang percaya. Bapak segala orang percaya. Abraham dan Sarah, kisah dan perjalanan mereka itu seperti sebagian kita dalam perjalanan hidup kita. Kita ditebus, kita diselamatkan, kita dipanggil keluar dari kegelapan dan berjalan untuk memenuhi rencana Allah. Awal mula kita mengenal Tuhan mungkin semua begitu indah, baik, luar biasa. Tetapi berjalan dengan waktu kita mengalami berbagai tantangan di dalamnya. Itu yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Mereka begitu indah berjalan bersama, keluar dari Ur Kasdim, dan mereka pergi ke tanah perjanjian menemukan tanah itu. Tetapi ternyata setelah menemukan tanah perjanjian itu banyak tantangan di sana. Dan itu yang kita hadapi hari ini. Tetapi saudaraku, percayalah bahwa ketika tantangan itu datang, itu menandakan kepada kita bahwa perjalanan dengan Tuhan itu bukan tidak pernah selesai. Bahwa kita terus harus bersama Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Katakan amin. Jadi itu sebabnya kita mau belajar hari ini. Ada 3 prinsip yang saya ingin bagikan untuk kita. Entah baik itu kita sebagai keluarga atau bahkan kita sebagai komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Yang pertama, kita akan melangkah maju jika pemahaman dan iman kita sama. Jadi di dalam komsel, di dalam keluarga,
kita hanya bisa maju kalau pemahaman iman kita sama. Kalau pemahaman imannya beda, ini susah. Itu sebabnya anak-anak kita yang memilih pasangan dikatakan supaya mereka menemukan pasangan yang seiman. Ya, yang sepadan dalam artian kalau bukan hanya seiman tetapi imannya, kadar rohaninya sama gitu, mereka bertumbuh. Makanya mulai hari ini dan mungkin minggu depan itu kelas BPN-nya atau RPM-nya mulai dibuka dan dibawa. Bapak Ibu yang duduk di sini, saudara-saudara yang masih bawa pasangannya ada di sini, bisa ikut nanti kelas-kelasnya di lantai 2 di ibadah Pro-M, karena saudara akan diarahkan supaya memiliki pemahaman iman yang sama sebelum saudara berjalan lebih jauh. Nah sekarang kalau bagaimana dengan kita yang sudah berkeluarga lama gitu ya. Ya mari belajar bersama. Jangan berhenti belajar supaya kita kedongkrak. Kalau sekarang iman istri jauh lebih kuat, ya suami-suami mulai maju. Belajar untuk bisa lebih mengimbangi. Jadi kita punya standar iman yang sama. Di ayat 20b dikatakan ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ia diperkuat dengan imannya ya. Nah saudara, karena ketika Allah dimuliakan, maka iman diteguhkan dan hubungan dipulihkan. Jadi pertama di dalam orang-orang beriman, baik di dalam komsel, di dalam keluarga, saudara mesti tahu iman saudara standarnya karena kita mengasihi Tuhan. Standarnya karena kita ingin supaya nanti iman itu terwujud. Tuhan dimuliakan, bukan kita yang makin jaya, bukan. Kalau itu standarnya saudara sedang memuliakan Tuhan dengan iman saudara. Nah Abraham memiliki pemahaman ini bahwa ia akan maju, dia akan berjalan bersama-sama dengan Sarah, tetapi Tuhan ditempatkan di posisi yang terbaik, baru imannya jadi benar. Dan jika imannya benar, hubungan yang konflik yang tadinya ada, lambat laun itu akan terus dipulihkan. Katakan amin. Jadi kita harus tahu, jangan sampai dibolak-balik. Ya, jangan sampai kita bilang begini, yang penting iman, yang penting iman. Iman dengan iman, boleh saya setuju dengan saudara punya iman. Tapi iman tanpa saudara menempatkan Tuhan di posisi yang tertinggi, itu hanya sekedar ambisi saudara yang ingin mencapai sesuatu yang saudara inginkan. Dan itu sebenarnya Tuhan tidak menghendakinya. Karena buat apa saudara mencapai apa yang saudara inginkan, tetapi ujungnya saudara tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Karena Allah mau kita mengalami Dia, seperti tadi kita nyanyikan, sekalipun gunung gak pindah, tapi aku tetap percaya bahwa Allah menyertaiku dan aku akan melihat kebaikannya. Ya, nah karena hubungan dan cinta yang sehat tidak hanya berpusat pada kebahagiaan pribadi, boleh next slide-nya, tetapi pada ketaatan kepada Tuhan. Ya, jadi hubungan cinta yang sehat itu tidak berpusat pada kebahagiaan pribadi. Yang penting aku senang, yang penting doaku dijawab. Bukan itu saudara. Kalau itu saja, ya orang dunia pun bisa melakukan, agama lain pun berjuang untuk itu. Bukan saudara. Tetapi pada ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah saudara kita perhatikan, Abraham dan Sarah telah berjalan dan bertumbuh bersama dalam iman. Disinilah kunci. Disinilah kunci. Hubungan mereka menemukan kekuatannya. Jadi hubungan yang kuat ternyata. Entah di dalam komsel, kita harus bersama. Makanya komsel juga jangan sampai terlalu, ada yang terlalu rohani banget gitu. Dan ada yang gak rohani gitu. Saudara dan saya, kita harus bangun supaya orang yang tidak rohani ini berani. Ya, saya bersyukur karena beberapa orang yang beberapa tahun lalu disuruh doa makan saja menolak. Hari ini disuruh doa makan, langsung doa makan. Wah, haleluya. Dan mereka yang baru mulai berdoa makan ini, makanannya nggak tahu, bisa jadi lebih enak gitu. Haleluya. Jadi saudara ingat ya, kalau di komsel itu orangnya disuruh doa makan, dia nggak mau, coba dorong dia makan. Itu nasi uduk bisa rasanya jauh lebih enak dari sebelumnya. Karena yang didoakan oleh orang yang baru mulai belajar doa makan. Jangan orang yang hebat-hebat doa terus gitu. Jangan gitu. Kita mau bertumbuh bersama-sama. Katakan bertumbuh bersama-sama. Nah, Abraham dan Sarah telah berjalan bertumbuh bersama dalam iman. Disinilah kunci hubungan mereka menemukan kekuatannya. Dari mana mereka memulainya? Mari kita lihat di dalam
Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Abraham membawa Sarah, istrinya, dan Lot anak saudaranya. Segala harta benda yang didapatkan mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat dari tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ya, saudara, jadi proses pergumulan itu dimulai dari ketika mereka keluar. Walaupun mungkin ya Sarah tidak mengerti tentang apa yang diputuskan oleh Abraham. Tapi saya bersyukur karena wanita ini, ibu dari segala orang percaya ini, mendukung penuh suaminya untuk bisa berangkat ke tanah yang Tuhan janjikan. Nah saudara, kalau kita lihat perjalanan dan pergumulan Abraham dan Sarah, mungkin kita bertanya, faktor apa yang membuat iman Abraham dan Sarah tetap teguh di tengah-tengah pergumulan mereka? Faktor apa sih yang membuat mereka tetap teguh di situ? Saya kira bukan hanya faktor ketaatan Abraham, karena sudah banyak dikhotbahkan bahwa karena Abraham memiliki pribadi yang taat, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Iya, betul. Itu sebabnya Tuhan memilih dia. Tapi ada faktor yang jauh lebih besar, adalah faktor Tuhan di situ. Faktor Tuhan yang menjamin bahwa orang yang kupilih ini pasti baik. Faktor Tuhan yang menjamin bahwa aku ya apa yang aku janjikan pasti digenapi apapun sulitnya, apapun tantangannya. Jadi sekalipun manusianya gagal, tapi Allah tidak akan gagal dengan janjinya. Katakan amin. Itu sebabnya Allah sangat yakin tentang janjinya kepada pribadi kita. Jadi bukan hanya kepada Abraham, tapi kepada kita semua. Saudara tahu, saudara percaya saudara dan saya adalah orang pilihan Allah. Berapa banyak yang percaya dia orang pilihan Allah? Sekalipun ada yang mengatakan sampai nanti ujung kita mau mati baru kita tahu. Kemarin dalam pertemuan penetua ada yang mengatakan begini, oh ya, walaupun kita begitu yakin bahwa kita orang pilihan Allah, kita tetap harus setia. Karena saat napas terakhir, baru kita tahu kita mau ke surga atau kita ke neraka. Ya, tetapi kalau saudara tidak punya keyakinan itu, wah kacau juga gitu. Makanya kita harus terus melekat kepada Tuhan, menyadari bahwa kita tidak mungkin hidup tanpa Tuhan. Itu harus final. Kita harus menyertai dia bahkan ketika dalam keadaan kritis sekalipun, kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan Allah yang menjanjikan jaminan keselamatan itu, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Bahwa Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau engkau dan saya percaya kepada Yesus, Allah lah yang menjamin janji itu buat hidup saudara. Katakan amin. Jadi bukan lagi tentang kita, bagian kita harus pegang, tetapi ada bagian Tuhan. Kemarin di Komsel dan di doa pagi saya berikan satu ilustrasi tentang burung yang hinggap di dahan. Ya, ketika burung itu hinggap di sebuah dahan, burung itu tidak mengecek dulu nih, ini dahannya kuat atau enggak ya? Ini bisa enggak saya pijakin gitu. Burung itu ketika terbang dan dia mau hinggap aja, tes. Menurut saudara, burung itu yakin akan dahan menopang dia? Atau dia yakin bahwa dia bisa mengatasi kesulitan sekalipun dahan itu ambruk? Yang mana menurut saudara? Yang mana? Dia yakin tentang dirinya atau dia yakin tentang dahannya? Dia yakin tentang dirinya. Dia yakin tentang dirinya. Bahwa kalau dahan itu jatuh, enggak mengapa. Karena kekuatan itu bukan di dahan itu. Makanya kalau iman kita diletakkan pada faktor-faktor luar bukan di dalam Tuhan,
ketika faktor luar itu digoncang, kita pun ikut goncang. Ketika pegangan hidup kita ada pada posisi status sosial kekayaan kita, ketika kekayaan itu goncang, kita pun pasti goncang. Tapi kalau kekuatanmu ada di dalam Tuhan, semua bisa digoncang, tapi kamu tidak goncang. Karena kekuatanmu ada di dalam Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Jadi hari ini saudara, mari bangun keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi iman kita bukan karena kita memang bisa, bukan. Kita memang punya iman. Bagian kita harus lakukan. Tapi kita harus lebih percaya bahwa Allah sanggup, Allah menjamin janjinya atas hidup kita. Paulus berkata, aku yakin akan kuasanya. Dia akan menjaga aku sampai akhirnya. Kalau itu kita mesti pegang, kita mesti lihat Mazmur 23 yang berkata, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, bukan karena aku, oleh karena nama Tuhan. Jadi ini penting sekali. Nah, Charles Spurgeon ya seorang bapak rohani Kristen modern mengatakan begini, iman bukan hanya percaya bahwa Allah sanggup. Iman bukan hanya percaya Allah sanggup, melainkan percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang telah Ia janjikan. Jadi ini iman. Bukan hanya percaya bahwa Allah sanggup menolong kita, tapi kita harus percaya jauh lebih tinggi bahwa ketika Dia berfirman, firman-Nya tidak akan pernah gagal. Makanya saudara, di awal tahun saudara, kita harus punya firman iman yang harus kita pegang untuk menjadi kekuatan dalam perjalanan kita ke depan. Yang kedua, saudara, kita akan melangkah maju bersama-sama jika setiap pasangan yang melangkah maju bersama, mereka bersedia untuk merawat harapan mereka untuk tetap hidup. Jadi harapan itu perlu dirawat. Apa pengharapan suami istri? Apa pengharapan komsel? Apa pengharapan keluarga kita? Saudara, perlu dirawat. Rawat. Ketika ada yang lemah, ada yang keluar dari pengharapan kita, kita harus ingatkan dia, yuk balik yuk. Harus ada pengharapan kita dirawat. Karena dalam perjalanan hidup setiap pasangan pasti ada masa ketika harapan kita mulai terasa layu dan redup. Itu mungkin seperti yang tadi Marta bersaksi gitu. Ya, dia tidak tahu, dia tidak ini, dia ya mengalami hal yang dia akhirnya hanya sendiri, dia yang ngalamin gitu ya. Tetapi masa itu akan datang dalam setiap kita, akan ada masa itu. Dan itulah perlu pasangan kita mengingatkan dan menolong kita untuk tetap bangkit. Saya bayangkan begini, kalau dalam perjalanan keluarga atau di dalam perjalanan komunitas atau perjalanan hidup kita, saya bayangkan gini, seperti kita berjalan panjang, misalnya kalau ini adalah suami dan istri, itu seperti perjalanan panjang, mereka memegang setangkai bunga. Dalam perjalanan panjang itu, mereka melewati padang yang luas, mungkin melewati matahari dan segala tantangan, angin, badai yang mereka hadapi, sehingga lambat laun bunga itu menjadi layu. Bunga itu menjadi apa? Layu, ya. Dan itu bukan karena memang bunganya mau layu, bukan. Tetapi karena ada badai, ada tantangan, ada matahari yang datang silih berganti. Bukankah itu seperti yang kita bangun dalam keluarga? Jadi cinta kita bukan karena merosot, bukan karena apa, tetapi karena memang tantangan ekonomi, segala macam pergumulan dengan anak, ya pasangan mereka dan berbagai hal. Itu membuat kita bisa pasangan suami istri, kadang-kadang kita bisa bertengkar di situ. Dan ya itu bukan tentang siapa yang menang, siapa kalah gitu. Tetapi jadi akhirnya harapan kita bisa kendor kembali gitu. Nah sekarang bagaimana caranya untuk membuat bunga itu hidup kembali? Bagaimana caranya? Kita harus menemukan sebuah botol mungkin dan diisi air. Taruhlah bunga itu di situ dengan tangkainya. Taruh kembali di situ. Dan
bunga itu atau kembang itu akan menemukan kesegaran kembali. Dan itu tandanya kita harus sela, berhenti sejenak. Dalam pelayanan pun begitu. Kemarin ada seorang teman penatua berkata, aku mau ambil sabat dulu, terlalu hektik di kepalaku. Ya nggak apa-apa. Emang karena dalam tanggung jawab ada waktu untuk kita berdiam sejenak. Alkitab sendiri berkata ada selanya untuk berhenti sejenak sebelum engkau baca lagi. Begitu juga suami dan istri. Mungkin ketika itu mulai layu itu bukan karena cinta kita mulai memudar, itu bisa saling menyalahkan, bukan. Tetapi karena faktor-faktor luar, keluarga kita, setelah kita punya anak berbagai tantangan, itulah waktunya saudara sela sebentar. Dan berhenti sejenak mencari air untuk meletakkan kembang cinta saudara supaya dia segar kembali. Di mana kita menemukan air itu? Di dalam rumah Tuhan, di dalam mesbah keluarga Tuhan, di mesbah keluarga kita, di dalam bangun disiplin rohani kita. Karena air kehidupan hanya datang dari Tuhan. Dan jika air kehidupan itu ada di dalam keluarga kita, maka harapan itu yang tadi yang mulai layu, itu akan hidup kembali. Dan biarlah setiap kita memerankan itu dalam hidup kita. Kalau ternyata semuanya ngomong udah mulai nggak nyambung satu dengan yang lain, yuk mungkin doanya sudah mulai jarang. Saya suka dengan pelajaran, salah satu pelajaran Marriage for Life adalah di dalam doa sepakat. Doa sepakat itu dikatakan begini, doa sepakat yang baik itu gandengan tangan, betul? Ya, gandengan tangan. Kenapa gandengan tangan? Karena di dalam waktu kita doa bersama dan gandengan tangan, terjadi dua keintiman. Keintiman secara fisik dan keintiman secara roh. Karena waktu kita berdoa, kita sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Keintiman secara fisik dan keintiman secara roh terbangun saat kita doa sepakat. Jadi mungkin waktunya para pasangan harus mulai doa sepakat. Mungkin waktunya saudara di dalam komsel mulai bangkitkan semangat satu dengan yang lain untuk berkata, yuk kita hidupkan harapan bersama-sama untuk melihat bahwa Tuhan masih bekerja di tengah kita. Karena itu di waktu yang lalu saya pernah sampaikan, jangan mematikan harapan orang ketika orang menceritakan pengharapannya di dalam komsel. Yuk mari pupuk itu dan katakan kalau memang ini dari Tuhan, biarkan itu terjadi di waktunya. Karena penantian yang panjang dan janji yang belum digenapi atau kenyataan-kenyataan hidup yang terasa menyakitkan adalah ujian dari harapan dan iman kita. Abraham dan Sarah mengajarkan kita cinta yang berakar pada iman, tidak berhenti hanya karena keadaan yang tidak ideal. Abraham dan Sarah memilih terus menghidupkan pengharapan bersama dan bukan saling menyalahkan atau mematikan harapan mereka. Ketika terjadi konflik, saudara, banyakkan kita ribut untuk siapa yang salah. Ya, jangan terus mencari siapa yang salah, karena nanti ujung-ujungnya kamu yang salah. Ya, karena kalau semua yang tidak ada yang salah, kucing rumah meja, makanya orang-orang pria-pria yang merasa tidak ada yang salah, mereka justru banting kursinya. Kan itu kan ya agak keliru sih ekspresi itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Abraham dan Sarah berkomitmen untuk saling mengasihi sekalipun kenyataan yang dihadapi tidak sesuai harapan. Abraham tidak menutup mata terhadap fakta bahwa Sarah membuat keputusan yang keliru karena memberikan Hagar yang membuat masalah di kemudian hari. Saya nggak tahu dialognya seperti apa. Tapi ketika Hagar mau diusir, Abraham didesak oleh Sarah. Sekarang usir itu. Itu pembantu sama anaknya. Dia mengganggu kita. Dia membuat rumah tangga kita tidak nyaman. Usir dia. Mungkin Abraham berkata, itu kan ulahmu. Kamu yang kasih dia ke gue. Kalau kamu gak kasih kan gak jadi masalah. Walaupun Abraham merasa enak juga sih. Ya, kan mungkin begitu kan. Ya, tetapi ya kalau kamu tidak memaksa saya melakukan itu kan kita tidak ada masalah. Sedangkan satu sisi Ismail itu adalah darah dagingnya dia. Saudara,
Seorang pria yang tahu bahwa dia punya darah daging situ, dia sampai dimanapun dia akan terus diganggu ketika anak itu tidak dipertanggungjawabkan dengan baik. Kecuali dia bukan pria sejati. 1, 2, 3? Ya, kalau pria sejati harus yes gitu. Begitu juga Sarah memutuskan untuk tetap menerima Abraham walaupun disuruh berbohong. Ya. Memang ibu-ibu banyak dibohongi sih dengan janji-janji, dibeliin tas lah, dibeliin apalah. Tapi ketika mau sampai ya nggak jadi karena memang kita harus bayar cicilan dan ya nggak janji sih, janji tetap janji gitu. Dan ibu-ibu nggak tahu ya dari zaman dahulu ya dijanjiin senang aja. Kalau terima sebuah janji itu senang banget gitu, walaupun memang janji itu tidak pernah terwujud. Oh terwujud ya? Di sini semuanya terwujud ya, haleluya. Ya, jadi sekalipun Abraham menyuruh Sarah berbohong, tetapi Sarah menerima Abraham. Mungkin dialognya gini, ya memang ya akhirnya kita satu-satu. Saya salah, tetapi lu juga salah. Emang lu gak ada salah? Nah, sebab dalam hubungan yang sehat harus terbangun penerimaan terhadap kelemahan pasangan dan diri sendiri. Jadi bukan hanya menerima kelemahan pasangan, tetapi menerima kelemahan diri sendiri. Kalau saudara bisa menerima kelemahan dirimu, engkau akan mengakuinya. Saya kemarin lihat satu video, kalau pria disuruh, kamu salah, kamu ini. Langsung dibilang, oke saya salah, selalu minta maaf. Pernah lihat video itu? Tapi kalau wanita disuruh, kamu salah, kamu yang salah harus itu. Tapi putar gitu kemana-mana. Dan ujungnya, ya oke saya salah. Tapi mutarnya, lingkaran itu kacau gitu. Saya bilang, ya itu di video aja. Jemaat home gak ada yang begitu. Mereka semua berkata, tanggung jawab berhenti sampai di sini. Oh itu pria sejati ya, bukan wanita saja ya. Ya. Sebab dalam hubungan yang sehat harus terbangun dan penerimaan terhadap kelemahan pasangan dan diri sendiri. Namun tetap berkomitmen untuk berjalan bersama. Itulah kasih yang sejati. Dan saya berdoa kita semua bisa mempraktekkan ini. Ada kasih yang sejati. Karena semua kita gak sempurna. Semua kita melakukan kesalahan. Tapi mari kita berkomitmen untuk jalan bersama. Untuk meninggalkan warisan. Apa yang membuat mereka berjalan bersama? Apa yang membuat mereka, harapan mereka tetap hidup? Adalah terhadap janji. Bahwa mereka akan menjadi bapak dan ibu banyak bangsa. Oleh mereka banyak orang diberkati. Dan itu akan menolong mereka untuk tetap berjalan bersama. Kesimpulan dari khotbah ini ada 3 kata yang saya ingin supaya kita lihat. Dari 3 pemaparan itu kita melihat iman, pengharapan, dan kasih. Coba katakan bersama 2, 3. Iman, pengharapan, yang kasih. Ya, iman meneguhkan keyakinan kita akan janji Allah. Karena itu iman memerlukan pengenalan akan Allah. Ya, jadi kalau tidak ada pengenalan akan Allah, kita tidak akan bisa maju secara iman. Pengharapan menguatkan kita ke arah yang akan kita tuju. Ya, tahun ini apa pengharapan keluarga saudara? Ya, jangan sampai dipudarkan hanya karena pertengkaran-pertengkaran yang gak perlu. Boleh pemusik ke depan. Ya, dan kasih memberikan kepastian untuk langkah kita ke depan. Sehingga sebelum saya baca statement akhir itu, jika iman seperti kaki, maka iman menuntun kita untuk melangkah. Dan kita melangkah kemana? Kepada cahaya harapan. Karena harapan itu seperti sebuah cahaya di kejauhan sana. Jadi iman adalah kaki yang membuat saya bisa melangkah. Kemana langkah saya? Kepada harapan. Ke cahaya itu. Ada cahaya yang menanti. Jadi jangan bunuh harapanmu. Kalau tahun ini atau di dalam keluarga saudara punya pengharapan apa, jangan dimatikan. Harapan itu harus dihidupkan terus. Karena pengharapan di dalam Kristus Alkitab katakan tidak pernah
mengecewakan. Katakan amin. Jadi iman itu seperti cahaya. Jadi sekalipun kita melewati kabut tebal dan tantangan, kalau kita terus melangkah kita akan mencapainya. Tetapi banyak orang tidak mencapai harapannya karena tidak ada kompas. Tahu kompas? Arah, ya. Kalau ada kabut yang tebal, saudara tidak tahu utaranya di mana, saudara perlu kompas. Ya, sekarang okelah pakai Google Map. Dan itulah kasih. Jadi tanpa kasih kita bisa melangkah tetapi kita tersesat. Tanpa arah. Walaupun cahayanya ada di sana. Karena kalau cahayanya di kejauhan kita lihat di kejauhan tetapi saudara waktu melangkah tanpa kompas walaupun dia terlihat tapi tidak akan pernah sampai. Karena itu di akhirnya jikalau kita percaya, baca bersama saya. Jikalau kita percaya, iman dapat memindahkan gunung masalah. Maka harapan harusnya membuka mata rohani kita untuk melihat penyediaan Tuhan di balik gunung. Jadi iman, kalau kita tahu bahwa Allah sanggup memindahkan gunung, maka harapan itu kita dapat melihat di balik gunung itu ada mujizat yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Dan kasih Allah akan membuat kita berjalan mendaki gunung. Jika gunung masalah itu tidak pindah seperti tadi kita nyanyikan. Sebab di puncak gunung itu ada salib Kristus di sana. Kenapa ada salib? Karena di salib seluruh kemenangan dan pergumulan kita diselesaikan. Jadi harapan saudara dan saya akan tetap hidup. Hari ini kita belajar dari tokoh yang penting, Abraham dan Sarah. Dengan 3 prinsip iman, pengharapan, dan kasih. Ya, jika iman itu seperti kaki untuk menuntun kita melangkah, maka cahaya di balik gunung itu adalah harapanmu. Dan kasih adalah kompasnya. Kasihlah yang memberikan kamu kekuatan untuk mendaki gunung itu kalau gunung itu tidak pindah. Dan kita percaya kita akan mencapainya. Karena Kristus telah melewati jalan itu. Dan dia telah menang. Mari berdiri di hadapan Tuhan.